Shalom Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, kita sering tidak menyadari bahwa penderitaan hidup yang kita alami adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Kita salah melakukan pendekatan dalam mengambil keputusan hidup sehingga penderitaan itu terjadi atas diri kita. Kita mencari kambing hitam yang dapat kita persalahkan. Keputusan-keputusan yang kita pilih cenderung hanya menyenangkan hati kita, menguntungkan diri kita sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Setelah kita mengalami penderitaan tersebut, barulah kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita salah mengambil keputusan itu dan salah menentukan sikap ataupun pendekatan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Setelah nasi sudah menjadi bubur, barulah kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan tidak dapat mengubah kondisi terpuruk yang sudah kita alami, namun dapat menyadarkan kita agar kita berhati-hati ke depan. Penyesalan melahirkan pengakuan akan kesalahan yang kita perbuat dan selanjutnya menuntun kita pada suatu pertobatan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, bentuk penyesalan itu dapat kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa permohonan. Kita menyesali dosa-dosa, kesalahan, dan kejahatan yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Di dalam penyesalan itu, ada komitmen untuk bertobat dan berbuat yang lebih baik di masa depan. Penyesalan menjadi jalan bagi kita untuk memasuki ruang pertobatan, dan pertobatan menghasilkan hidup baru bagi mereka yang menyesali segala dosa dan pelanggarannya. Demikian juga Daniel memohon kepada Tuhan agar memulihkan keadaan umat Israel yang sudah hancur karena dosa-dosa mereka sendiri. Bait Allah yang mereka banggakan hancur, tinggal puing-puing belaka hanya karena dosa dan kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Daniel memohon kepada Tuhan. Dia berkabung dengan sangat di hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan bermurah hati kembali kepada umatnya. Bukti perkabungan dan kesedihan yang dirasakan oleh Daniel ditampilkan dalam berpuasa, berpakaian kabung, dan menempatkan debu di atas kepala. Tindakan itu membuktikan penyesalan yang berangkat dari dalam hati yang tulus. Daniel tidak dapat mengubah situasi sulit yang dihadapi pada saat itu, khususnya kondisi umat Israel. Daniel hanya dapat memohon kepada Tuhan dan menyesali apa yang telah terjadi atas umat Israel. Perubahan kondisi yang terjadi pada umat Israel hanya dimungkinkan oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus, saat ini kita juga diajak untuk melakukan pertobatan pribadi masing-masing. Tanpa meminta orang lain lebih dahulu bertobat, kita lebih dahulu menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan bermurah hati kepada kita melihat kondisi sulit yang sedang terjadi saat ini, di mana COVID-19 yang masih memberikan rasa khawatir dan takut bagi kita saat ini. Kita tahu semakin waktu peningkatan orang yang terpapar COVID semakin meningkat. Kita perlu membaharui kehidupan kita lebih baik dan perlu meninggalkan pola hidup yang lama. Pada saat ini, pertobatan itu perlu kita tampilkan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak fisik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita memelihara pola hidup sehat, pola pikir sehat, dan pola tidur yang sehat. Itulah
bentuk pertobatan kita dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Amin. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, selamat beraktivitas di dalam kehidupan di new normal saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.